misalnya ini proses pembuatannya itu berapa lama? 1,5 jam. Berapa piece dalam sehari itu bisa membuat berapa piece? Itu tuh berapa menit kalau dimasak seperti kayak gini? Tergantung. Sedangkannya sama yang benar-benar khusus. Ini tuh memang ada takarannya sendiri, nggak ada yang kayak untuk sepot-sepot ada takarannya apa? Harus seperti apa kalau menurut takarannya seperti apa? Harus kayak sedikit Tergantung adonannya, kalau adonannya lancar ukurannya segini. ini adonannya terigu ya? Iya, ini dari aci. Terus Aci sama air aja. diaduk ya? Ya jadi. Ya, perkenalkan nama saya Lucky. Mungkin di sini saya mewakili Bapak sebagai owner dari Pondok Keripik Skin Shop itu. Untuk nama usahanya sendiri? Nama usahanya Pondok Keripik Skin Shop. Pondok Keripik Skin Shop. Kalau boleh tahu, usaha keripik si kenyap ini tuh berdirinya sejak tahun berapa ya? Untuk usaha ini kita mulai berdiri itu tahun 2012 gitu ya.
itu mulai merintis di tahun 2012. Alasan sendiri untuk memilih usahanya itu karena apa ya? Yang pertama mungkin ya tentu kebutuhan ekonomi untuk mencari perekonomian. Terus yang kedua peluang usaha gitu ya, mengingat untuk saat itu ketika tahun 2012 belum banyak toko oleh-oleh seperti ini gitu ya, terutama keripik singkong gitu. Masih kurang. Iya, masih kurang gitu. Kalau untuk di daerah Cibodas gitu. Dari usaha keripik itu produk yang paling banyak diminati oleh orang itu produk apa ya? Tentu untuk produk yang cukup diminati ya keripik singkong yang original ya, tentu yang original ya. Selain itu juga di sini kami lumayan cukup banyak variasi produk gitu ya. Ada keripik singkong, keripik pisang, keripik ubi dan juga lain sebagainya gitu. Untuk target pembelinya itu sendiri Kalau untuk target pembeli itu untuk saat ini kita menargetnya untuk yang pertama wisatawan ke daerah Cibodas gitu ya. Yang kedua masyarakat sekitar gitu. Yang ketiga kemudian kadang ada juga untuk pemesanan untuk memasukkan ke oleh-oleh gitu. kan ya dalam menjalankan usaha itu pasti ada kendalanya gitu ya. Bagi sendiri gitu, kendala yang terbesar dalam menjalankan usahanya itu apa gitu? Untuk saat ini mungkin dari segi bahan baku ya, singkong gitu ya, terutama karena untuk singkongnya sendiri itu tidak semua jenis singkong gitu ya, semua jenis singkong. Untuk vendor biasanya kami memakai pengusaha atau petani singkong itu dari Subang gitu ya, yang biasa kita pakai gitu. Itu mungkin kendalanya kadang kan ada beberapa bulan itu stoknya menipis gitu dari petaninya sendiri gitu. Itu mungkin untuk kendala. Kemudian dari bahan baku pendukung lainnya gitu seperti harga minyak, harga gas gitu ya dan lain sebagainya, itu tentu sangat mempengaruhi untuk proses produksi gitu. Zaman sekarang kan udah zaman maju ya, Ya, kayak yang jualan pun pasti lebih mempromosikan ke media sosial. Untuk usaha sendiri itu apakah sudah menggunakan media sosial untuk promosi gitu? Untuk saat ini udah menggunakan media promosi ya, seperti kalau di WA, seperti di status, kalau di Instagram ada, di Facebook juga ada. Kemudian kami juga udah memasukkan di Google Maps gitu ya lokasi dari toko ini sendiri untuk memudahkan konsumen mencari atau melihat lokasinya gitu. Membeli produk ini gitu. Iya, betul. Untuk cara menentukan harga produk ini sendiri itu bagaimana? Untuk menentukan tentu kita harus melihat perencanaan produksinya gitu ya, terkait bahan baku. Kita tentu harganya harus menyesuaikan juga gitu. Ketika ada kenaikan dari bahan baku tentu ada penyesuaian harga gitu, tapi kita tetap menjaga kualitas dari produknya sendiri. Jangan sampai ketika ada kenaikan produk ada kualitas yang ya kami turunkan gitu. Sebisa mungkin kami menjaga kualitasnya gitu ya. Meskipun kayak minyak yang lain sebagainya naik, tapi produknya tetap stabil. Ya tentu untuk segi kualitas harus tetap stabil gitu ya, jangan sampai menurun. Cuma untuk harga biasanya ada sedikit penyesuaian gitu ya. Tentu itu juga kita mempertimbangkan dari segi dari perekonomian yang sedang terjadi aja gitu. Harapan sendiri gitu untuk usaha keripik ini tuh kedepannya gitu gimana? Tentu untuk usaha ini mungkin saya harapannya untuk kedepannya kan tentu untuk orang tua juga sendiri mungkin nanti akan mengalihkan gitu ke
ke saya ataupun ke anak dari orang tua yang lain. Tentu harapannya perusahaan ini, Pondok Keripik Skin Shop ini tetap bisa existing gitu, terutama semakin meningkatkan pasar untuk produknya gitu. Kalau dilihat dari itu sertifikat ya, itu pernah juara. Ya, tentu waktu itu tuh pernah ikutan kayak semacam deployment produk gitu ya. Itu yang diadakan oleh Daihatsu. Jadi UMKM yang di daerah-daerah Cibodas itu disaring, kemudian di tingkat kecamatan dilombakan gitu. Kemudian alhamdulillah sampai ikut tingkat nasional gitu. Juara 3 ya. Ya, juara 3 se-Indonesia gitu.